lumayan jauh pengembangannya. Jadi intinya sih kita bikin origin story dari pasangan Gunawan dan Ice ya. Jadi kalau misalnya saya takar-takar, kayaknya saya bisa, itu tuh satu novel sendiri sebenarnya bisa itu. Jadi sebenarnya ini serial ini 2 novel jadi satu gitu ya. Satu novel yang udah Sabtu Bersama Bapak, dan satu novel ya cerita mereka berdua sendiri ini udah feel banget dari awal. Kan dari awal mereka dari beliau single kan. Pacar lagi. Dari single sampai rounding ya. So, itu jauh banget sih. Terima kasih Mbak. Yang paling struggle justru bukan di 2 episode ini gitu. Ada di episode berikutnya, makanya harus nonton terus sampai episode 6. Karena saya juga ketika nonton episode 6 saya diam gitu, rasanya kayak kok udah gitu. Kayak rasanya pengen ngulang lagi gitu ke episode 1, karena bukan di pertanyaan di episode 1 mungkin ada di episode 3 jawabannya. Nanti jawaban di pertanyaan di episode 4 mungkin jawabannya ada di episode 2 gitu. Jadi struktur atau apa yang kita sebutnya ya, penulisannya ini luar biasa banget sih, udah kayak puzzle yang saling berhubungan gitu. Oke, tantangan saya pertama sih ketika ditawarin oleh Bu Erika itu adalah ketika saya baca skenario-nya Mas Adit, di detik pertama tuh pemeran utamanya udah meninggal gitu. Nah itu sih kayak tantangan buat saya nih, gimana ya untuk tetap membuat penonton stick kepada ceritanya gitu. Setelah saya baca skenario-nya terus, wah seru banget nih, karena parallel time strukturnya itu kayak ngacak gitu, kayak ke depan, ke belakang, tapi juga tidak spoiler gitu. Itu sih yang menurut saya yang harus diapresiasi banget gitu. Maksudnya dari 88 tiba-tiba ke 95, tiba-tiba ke 2002, balik lagi ke 86, itu nggak ada yang spoiler sama sekali gitu. Jadi kayak ceritanya itu tetap kayak dirajut dan terus maju gitu kan. Kalau untuk continuity-nya sih pasti karena pemain-pemainnya juga profesional banget. Mereka bisa menjaga, mereka bisa melakukan emosi grafis tuh dipegang sekali sama mereka gitu. Kayak lari maraton yang harus tahan stamina gitu. Nanti kira-kira 1 kilometer terakhir tuh baru kita sprint gitu. Nah itu sih yang, tapi juga menjaga stamina itu kan juga nggak gampang kan, karena takutnya orang jadi kayak, apalagi nonton di yang kita gampang terdistract gitu. Kalau di bioskop kan kita enak banget. Nah itu gimana caranya nih dan sebenarnya juga pengen banget tuh kayak tetap ngasih kayak filmisnya tuh jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai menarik penonton karena dengan gaya lain gitu, misalkan dengan gaya zoom in zoom out atau buat deng nggak mau kayak gitu. Jadi tetap harus dijaga juga sih kayak eksklusivitasnya itu tetap harus bagus. Pikirnya lebih ke kesan Mas, kesan yang ingin kita dapatkan. Jadi kita pengen kalau misalnya udah selesai nonton episode itu, kita pengen penonton kita tuh yang iya ya, gue telepon nyokap gue deh, udah sebulan nih nggak telepon. Atau nggak kalau udah selesai nonton, iya ya, gue belum bilang I love you nih ke anak gue nih. Kayak gitu, kesan itu yang maksudnya kita pengen cerita yang kita sajikan ini sebagai tim itu menyentuh penonton sedemikian sehingga memantik hal-hal seperti itu. Sebetulnya semua ini tuh tentang waktu sih kalau menurut saya, tentang waktu. Jadi secinta apa kita sama orang yang kita cintain, sesayang apa kita sama orang keluarga kita, semua itu terbatas oleh waktu. Dan kita nggak pernah tahu waktu itu cepat atau lambat yang kita miliki. Jadi sepersekian detik pun harus kita manfaatin gitu. Jadi orang yang bermanfaat bukan hanya buat kita tapi buat orang lain gitu. Kadang-kadang kita punya planning yang panjang gitu, tapi ternyata waktu kita hidup itu cuma sebentar. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu itu biar hidup kita tuh bermanfaat buat orang lain. Yang saya tangkap dari 2 episode ini sih, karena cerita film ini dimulai dari Bandung, rasanya agak kurang pas kalau jadinya dialognya itu Jakarta gitu. Pengennya ada kesan Sundanya, tapi sesunda apa kita masih belum tahu seperti apa. Akhirnya bertemu dengan Mas Adit memberikan satu masukan gitu, pencerahan bahwa ya paling di generasi pertama ibunya sampai Gunawan
dan Ice itu masih ada Sundanya, terus ke anak-anaknya sudah mulai berbaur lagi, sampai ke anak-anak sudah mulai Indonesia lah, karena kan film ini juga bukan cuman untuk ditonton oleh orang Sunda, tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan akan tayang di 240 negara gitu. Jadi yang paling penting adalah poin-poin dalam skripnya itu nyampe ke penonton. Untuk bahasa Sundanya sendiri kita memang ada di luar, setelah kita reading, saya sama Marsha bertemu coach lagi gitu untuk melatih Sundanya, dan apa yang kita dapat itu kita bawa lagi ke produksi. Segini kekentalan nggak, segini kekurangan nggak, jadi memang apa namanya, semua itu didiskusikan gitu. Nggak pengen jadi yang Sunda banget, enggak, tapi pengen ada kesan itu gitu. Tapi mulai memudarnya itu soft banget ke generasi berikutnya. Jadi walaupun kita ngomongnya ada dialek Sunda, tapi yang bukan orang Sunda pun nggak terlalu ribet tanpa harus membaca teks gitu. Jadi nggak apalagi di series gitu kan, wah kita kalau nontonnya di handphone harus baca teks gitu, subtitle gitu terlalu kecil. Jadi itu semuanya udah dipikirin oleh sutradaranya juga. Prosesnya sama pastinya, kesulitan kesulitan pasti ada, tapi nggak tahu rasanya nggak jadi bebannya ketika kita berdua menjalani itu sih, nggak ada beban melakukannya. Malah kita antusias sekali untuk mempelajari bahasa Sunda, dialek Sunda lebih dalam lagi, supaya paling nggak yang kita ucapkan tuh benar gitu. Yang membantu kita, terima kasih Aditya Lapang untuk bantu mentranslate, dan di lokasi kalau ada beberapa hal yang kita lupa atau bagaimana, kebetulan kameramen kita Sony itu orang Sunda, jadi dengan mudahnya kita selalu kayak Sony ini apa ya, lupa kata-katanya, dia bantu gitu. Perbedaannya syuting film sama syuting series nggak ada bedanya ya mas. Semuanya di Falcon Pictures juga di Prime ini punya konsep yang memang ya seperti Mas Rako bilang, sinematiknya nggak boleh hilang. Walaupun ini series, productionnya sederhana, tapi sinematiknya nggak boleh hilang gitu. Production value-nya tetap terjaga gitu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di skenario sih. Kita ngerasa belum puas. Porsi yang ada di film itu adalah lebih banyak anak-anaknya dibandingkan cerita dari Iceng maupun Gunawan. Ya. Jadi makanya kita pengen menghadirkan kembali dengan cerita yang lebih panjang, which is series 6 episode ini, menceritakan lebih banyak dari sisi keluarga gitu, lebih banyak dengan petua-petua, terus cintanya mereka kepada anaknya gitu. Jadi lebih ingin menyampaikan seperti itu. Ini ya, anak saya masih 6 bulan, nah, jadinya belum ada perdebatan itu. Tapi ya, ini kehidupan asli gue kan? Iya, tadi? iya. Ya, ya pasti kita udah pernah punya obrolan lah. Gue sama Canti udah punya obrolan. Nanti anaknya gimana ya, kita sekolahnya gimana ya, maunya sekolah apa ya, maksudnya kayak tujuannya mau kemana gitu. Cuman so far sih gue nggak pernah ada perdebatan itu ya. Karena mungkin belum kita jalankan juga, karena masih kecil juga, jadi emang kita masih satu visi dan misi nih gitu. Ya mudah-mudahan terus begitu ya, doain aja. Yang pasti memang manusia itu belajar dari orang tua lah ya, pasti itu hal pertama. Gue pribadi juga seperti itu gitu. Dan gue ngeliat Satya ini emang dia punya role model tuh emang bapaknya gitu kan. Jadi memang menurut gue itu salah satu hal yang selalu nempel ada di diri dia gitu. Dan itu sangat relate buat banyak orang juga, mungkin buat gue juga pasti. Tapi memang tidak semua bisa kita implementasikan lah ke dunia nyata gitu kan. Mungkin point of view berbeda, cara dia dibesarkan juga berbeda, cara kita ketemu orang ini juga berbeda gitu. Jadi emang ternyata harus disesuaikan dengan banyak hal gitu. Mungkin memang kita punya roots gitu, tapi punya akar gitu. Cuman lebih baik lagi kalau memang ternyata kita bisa menyesuaikan dengan banyak akar-akar yang sudah ada itu juga sih. Alhamdulillah belum pernah ngalamin yang bagaimana. Oh pernah? Pak kamu pernah berarti? Oh pernah. Aku nggak tahu dia nggak pernah nyatain. Oh iya, soal tegas sih. Jadi kalau aku tuh lebih mikirnya gini sih, karena apa ya? Aku selalu ngerasa dunia luar itu keras. Ya. Dan tidak akan ada dunia yang lebih hangat daripada keluarga. Jadi apalagi anakku kan cowok dua-duanya ya. Aku selalu bilang ke dia,
Mungkin di saat anak kita masih umur 5 bulan, setahun, setahun setengah, 2 tahun itu ada fase sendiri-sendirinya buat kita ajarin seperti apa gitu kan. Tapi akan ada momen dimana aku akan tegas, aku sebagai bapak itu akan tegas dan harapannya dari ibunya itu jangan jadi kayak malah tidak mendukung ketegasan itu karena harapan kita tuh kita sayang sama anak kita. Kalau misalnya kita dari sekarang udah menye-menye ke dia, gimana kita berani lepas dia ke dunia luar, di sekolah di mana kita nggak pernah bakal bisa genggam terus. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah satu visi karena memang kita berdua sadar bahwasanya yang kita inginkan itu memang benar-benar yang terbaik buat anak kita. Sebenarnya tadi baru intronya doang sih sebenarnya. Ada di episode berikutnya. Ya. Yang pasti di sini itu menjadi Saka itu menurut aku bukan hal yang mudah juga karena dia 2 bersaudara, satunya udah menikah, dia belum menikah, dia lagi fokus ke karirnya dia sementara kondisinya dia sudah ditinggalkan bapak. Dia hanya memegang apa yang bapak sampaikan, tetapi satu sisi bagaimana dia mau mengejar mimpinya, sedangkan dia harus selalu memikirkan bagaimana untuk menjaga ibunya. Jadi menurut aku karena memang aku juga perantau ya, aku selalu ngobrol sama teman-teman, banyak yang di posisi dimana mereka sebenarnya pengen fokus banget ke karir nih, cuman ada saatnya kita balik ke belakang yang memang harus dikontrol lagi karena memang kondisi-kondisi seperti itu kita harus ngurusin orang tua dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya memang disengaja sih dengan beberapa alasan ya. Yang pertama mungkin dari alasan bisnis plan, yang kedua juga dari kreatifnya gitu. Karena seperti tadi Vino juga bilang dan Caca bahwa chemistry itu udah kebangun pasti. Dan PR untuk menjelaskannya itu langsung bisa ke poin-poinnya gitu. Karena kan kayak tadi Mbak nanya kan tentang perbedaan parenting itu pasti semua orang juga pernah ngalamin gitu. Nah tapi juga ada pasangan Adipati Dolken dan Enzi ya yang juga bukan couple gitu kan, tapi mereka juga harus gimana caranya tetap berasa seperti couple. Dan ketika saya tadi melihat sih dan dari awal dari offline editing memang asik juga gitu cara mainnya mereka gitu. Tapi yang seru buat saya tuh adalah kayak Vino sama Caca gitu, let's say mereka udah nikah berapa tahun, mungkin 14 tahun ya mungkin ya. Nah 10 tahun. Tapi chemistry ketika mereka pertama kali ketemu tuh kayak lirik-lirikannya itu masih ada gitu. Terus kayak pertama kali datang, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, kok bolak iya. Itu masih ada, masih bikin hati kita geli gitu. Terus Ray sama Dinda juga nanti kalau lihat episode yang lain, saya nggak mau spoiler di sini, itu juga mereka maininnya itu asik gitu, gimana nervousnya, gimana salah satu hal yang menurut saya yang harus positif banget tuh adalah kadang-kadang kan kita kan kayak nggak mau gue dijodohin gitu, tapi di series ini tuh nanti akan diterangin gitu bahwa sometimes tuh dijodohin tuh ada nilai positifnya banget loh gitu. Nanti akan ada tuh di episode nextnya gitu. Dan ngeliat Dodot sama Enzi itu emang udah kayak parenting yang udah punya 3 anak gitu, kayak gimana different parenting mereka, tapi mereka nggak blow up di depan anak-anaknya gitu. Mereka ngomong bisik-bisik, kamera saya dari belakang mereka gitu. Jadi ketidakkompakan orang tua itu tuh nggak ditongolin ke depan anaknya gitu. Di depan anaknya mereka kelihatan kompak gitu, pulang kerja dicium istrinya, keramas terus. Tapi di tempat tidur mereka juga diskusi gitu. Ada perbedaan, ada something wrong gitu. Ya nanti pasti akan ada puncaknya di next episode-nya gitu. Jadi seru sih.